Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazia Nabila Ahadi dengan NIM 2110421031 dari kelas KBI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelahan pada sel. Seluruh organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia, tersusun atas sel-sel. Dari satu sel sperma dan sel ovum berubah menjadi zigot, kemudian janin, bayi, remaja, hingga dewasa. Kita yang berasal dari dua sel bisa tumbuh menjadi triliunan sel. Setiap organisme mulai dari organisme kecil seperti bakteri hingga organisme kompleks seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, semuanya mengalami pembelahan sel. Lalu, bagaimana sel bisa membelah diri? Ahli biologi membedakan proses pembelahan diri menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniselular, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Kemudian mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Proses secara mitosis diawali sel induk dengan melakukan duplikasi kromosom, yang tadinya 46 kromosom menjadi 92 kromosom. Kromosom tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing sel anak, sehingga sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu 46 kromosom. Dan mitosis biasanya diawali setelah terjadinya proses peleburan antara sel-sel pada kelamin jantan dan sel-sel pada kelamin betina yang nantinya akan membentuk zigot yang mempunyai sifat diploid atau 2N. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, zigot akan melakukan proses pembelahan berkali-kali secara mitosis sehingga menghasilkan jumlah yang sangat banyak, yakni jutaan sel. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan zigot akan melakukan proses pembelahan diri dari yang semula berjumlah 1 sel saja bisa menjadi berjumlah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Lalu, pembelahan sel secara meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ini dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom, seperti sel ovum dan sperma yang masing-masingnya memiliki 23 kromosom. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi, sehingga ketika terjadi fertilisasi, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Oleh karena itu, pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel-sel kelamin. Proses pembelahan mitosis dan meiosis lebih kompleks dan tidak sesimpel proses pembelahan amitosis. Nah, begitulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.